Apa hukumnya perempuan yang berhias? Apa hukumnya perempuan berhias? Hukumnya macam-macam, tergantung di mana dan untuk apa dan kapan dia berhias. Kalau berhiasnya untuk suaminya, kalau berhiasnya di dalam rumahnya dan untuk suaminya, untuk membuat ridho suaminya, maka itu sangat-sangat dianjurkan dan bahkan disunnahkan. Ya. Kalau berhiasnya dengan tujuan untuk orang lain, ya, maka itu diharamkan. Ketika berhias, mohon maaf, memamer, kalau dia memakai perhiasan entah itu cincin, kalung, anting dan sebagainya, kalau tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah, boleh, halal. Diberi cincin oleh suaminya dipakai, diberi kalung oleh suaminya dipakai. Kalau tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah, halal, boleh dipakai. Tetapi kalau memakai cincin, memakai kalung, gelang, anting, tujuannya untuk pamer, maka haram. Ya. Maka haram. Yang tidak pakai pun bisa jadi haram. Ya. Diberi oleh suaminya cincin, tapi tidak pernah dipakai. Bahkan disuruh sama suaminya, bahwa ya cincinnya dipakai, tidak dipakai juga dosa. Alasannya tak simpen, ya eman kalau dipakai. Disuruh sama suaminya dipakai, tidak dipakai. Alasannya eman, dosa. Kudu mudeng iki. Ibu-ibu paham ya? Paham ya ibu-ibu? Perintah suamimu adalah fardhu ain bagimu. Ya. Duduk, enggak duduk dosa. Tidur, enggak tidur dosa. Ini hak. Ngoten nggih nggih. Apa perintah suamimu selama itu tidak melanggar syariat harus dilaksanakan. Ya. Jadi yang memakai perhiasan atau yang berhias diri bisa jadi sangat dianjurkan bahkan sunnah, tetapi awas jangan sampai terjerumus kepada hal yang haram. Contohnya karena salah niat, bukan untuk suaminya tetapi untuk orang lain. Contohnya untuk pamer. Aku punya ini loh, dipamerkan, haram. Hati-hati. Berhias, pakai hiasan apapun, entah pakai celak, entah pakai lipstik atau pakai bedak, apapun. Kalau tujuannya untuk suaminya, halal. Bahkan sangat dianjurkan. Tapi kalau tujuannya untuk orang lain, biar dilihat orang lain cantik, haram. Kalau tujuannya biar suaminya bangga, tidak masalah. Mau jagong, dandan. Kalau tidak dandan nanti apa dikata orang? Dikira saya sama suami saya tidak diopeni, misalkan begitu. Monggo, boleh saja, ya, halal. Syukur pakai topeng, ya, topeng Raja Molo, malah aman, ya toh. Yeah. Selanjutnya, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah, kalau mau suan ke Abah buat curhat, kira-kira waktunya kapan ya Abah? Pagi, siang, apa malam? Karena seringkali saya curhat tentang masalah saya kepada orang tua saya, seringkali tidak didengar atau bahkan dicuekin karena mungkin saya dianggap sudah dewasa. Ini dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, dengarkan. Ini penting, sangat penting. Ada seorang anak, intinya dia sudah berkeluarga, ya setiap
keluarga punya masalah. Dia curhat ke orang tuanya, seringkali tidak didengar. Tidak perlu saya baca panjang, saya baca singkatnya saja. Kadang orang curhat sama ibunya disambi masak, gitu. Curhat sama bapaknya, kadang-kadang bapaknya sambil ngerjain tugas apa itu. Nah, dia merasa kurang didengar sama bapak ibunya. Terus datang dengan pertanyaan ini, ingin curhat ke abah, haram. Nggak usah datang ke saya. Kamu durhaka. Durhaka. Kamu bilang ibumu tidak perhatian, itu durhaka. Kamu curhat sama ibumu, kamu matur sama ibumu, ibumu sambil gulung-gulung, terserah ibumu. Jangan pernah mengatakan ibumu tidak perhatian sama kamu. Paham? Hah? Kamu curhat sama bapakmu, bapakmu sambil mengerjakan tugas, bapakmu sambil nukang, bapakmu sambil lari-lari, terserah bapakmu. Jangan mengatakan bapakmu tidak perhatian sama curhatmu. Paham? Hati-hati sama orang tua ya. Begitu pula seorang istri sama suami, hati-hati. Ya, hati-hati. Sama saja. Jangan mengatakan orang tua saya tidak perhatian, suami saya tidak perhatian, jangan. Dosa. Menyakiti hati. Kalau orang tuamu tidak perhatian sama kamu kecil, kamu dipites. Diupain itu kan gede dinikah ke masing ngomong tidak perhatian. Terlalu. Wah. Paham ya? Selasa rene ra butuh aku wong kaya ngene. Sing nek arep mati wae rene yo. Kene terkenal pencabut nyawa ya. Ya, marake emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mohon diterangkan secara ringkas tetapi padat tentang tata cara nikah. Tata cara nikah. 1. Tata cara nikah ini ada yang menikahi dan ada yang dinikahkan. Loh, kita tenanan ini. Tenanan ini. Ada yang menikahi dan ada yang dinikahkan. Ada calon pengantin, ada calon suami, ada wali, ya, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi. Saksinya 2 laki-laki muslim balik, ya. Walinya adalah orang tua kandung dari perempuan atau muhrimnya yang bisa menjadi walinya. Harus. Mahar, monggo, mahar harus ada. Adapun bentuk mahar terserah, bebas. Maharnya sehelai daun boleh, selembar uang boleh, ya. Selembar tiket nonton konser boleh. Selembar bendera Palestina boleh. Yang penting ada maharnya. Dan masing-masing saling ridho terhadap mahar tersebut. Yang disunahkan mahar itu emas. Ya, tidak ada emas, perak. Perak tidak ada. Sangi sore perak Allah. Perunggu. Perunggu tidak ada. Ya, kawat. Kawat lainnya ya janur kita untir-untir tidak ada cincin usah apa-apa, boleh, ya, boleh. Mahar ini sangat dianjurkan yang sekali serah terima sah, ya. Maharnya kalau bisa jangan mempersulit. Contohnya maharnya, misalkanlah dengan mahar
kerja di kebun 10 tahun tanpa gaji, kuwi Nabi Musa tok sing iso kuwi. Nggih ta? Nabi Musa. Jadi mahar itu disunahkan yang sekali serah terima sah selesai itu. Dan yang perlu diingat supaya menjadi perhatian semuanya, bagi yang menikahkan, siapa ini? Walinya. Seringkali walinya menyerahkan kepada naib, atau kadang-kadang seringkali walinya menikahkan dengan sendiri, menikahkan sendiri anaknya. Maka harus betul ijab kabulnya, harus betul kalimatnya, harus betul. Kalau salah menyebut kalimatnya atau salah pengucapannya, jadi tidak sah nikahnya. Contohnya dalam bahasa Arab, angkahtuka wa zawwajtuka binti Fatimah misalkan bimahri alfi dinarin misalkan. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu, saya nikahkan kamu. Saya ulang, diterjemahkan, saya nikahkan kamu dengan anak kandungku Fulanah dengan mahar 1 triliun dinar. Seporo akeh ngono wae. Genara iso ya toh. Wis dinar, wis triliun dinar sisan. Rupiah kecil wong 200 piro? 271 bebancaan ya toh. Wis 1 triliun dinar misalnya. Yang laki-laki calon suami menjawab qabil itu tidak sah pernikahannya. Awas, hati-hati. Sebab laki-laki bukan dinikahkan, tetapi laki-laki itu menikahi. Maka yang benar kalau menggunakan bahasa Arab silahkan, tetapi kalau diterjemahkan harus benar. Ya. Angkahtuka wa zawwajtuka, bukan saya nikahkan kamu, tetapi saya nikahkan anak kandungku kepadamu. Paham? Bah iki rada bingung gitu ya. Meneng tok ngene iki paham ora ya? Ini bahaya soalnya nek ndak paham, nek salah sebut bahaya. Aku nikahkan kamu salah. Sebab laki-laki bukan dinikahkan, laki-laki itu menikahi. Maka yang benar bagaimana? Sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan, aku nikahkan anak kandungku kepadamu, gitu. Bukan aku nikahkan kamu dengan anakku, tidak. Tetapi aku nikahkan anak kandungku kepadamu. Ketika dia menjawab qabil itu sah. Atau misalkan yang menikahkan itu kakak kandungnya, aku nikahkan saudara perempuan kandungku Fulanah binti Fulan kepadamu, sah. Atau keponakan, aku nikahkan keponakan perempuanku yang bernama Fulanah binti Fulan, atau aku nikahkan anak perempuan saudaraku kepadamu, sah. Atau mbah yang menikahkan, aku nikahkan cucuku perempuan Fulanah binti Fulan kepadamu, sah. Atau naib, karena oleh walinya diberi amanat, Pak Naib saya tidak bisa ngomong karena saking harunya saya tidak bisa ngomong, sudah saya serahkan pada Pak Naib saja untuk menikahkan anak saya. Oh ya, terima kasih. Saya nikahkan Fulanah binti Fulan yang diwakilkan kepada saya, hak perwaliannya kepadamu, sah. Paham ya? Jangan sampai aku nikahkan kamu
dan saya kawinkan kamu dengan fulanah binti fulan tidak sah. Ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya masih sering menemukan kalimat salah seperti ini, bahkan dilakukan oleh, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, para naib. Pernah beberapa kali kejadian di Lorin, pernah saya tegur seperti itu terjadinya. Di dekat terminal sana saya menikahkan orang, yang menikahkan naibnya, kalimatnya juga salah. Naib yang menikahkan. Iki apa ora enek training ya para naib iki. Kudune di training sik. Kudune di training sik. Mungkin ya karena naibnya kurang banyak pengalaman menikah, jadi bingung. Yang punya banyak pengalaman ya tandanya bingung biasanya. Menggeletak. Ya. Jadi awas, hati-hati kalimatnya, apa namanya, jangan sampai salah. Gitu. Yeah.